silakan Pak. Ya, langsung dengan pertanyaan. Nanti ya. yang harus kita sampaikan ke audiens yang pertama, tepung porang tidak bisa dijadikan pengganti tepung terigu sebagai pencampur, bukan bahan utama. Jadi kalau ada informasi dari siapapun bahwasanya bakso berbahan porang, kemudian apapun berbahan porang itu adalah campurannya ya, bukan 100% dari porang. Itu harus kita luruskan, Bu Santi. Oke. Yang berikutnya, berdasarkan riset dari Universitas Brawijaya, seperti tadi disampaikan Pak Dirjen Tanaman Pangan, orang sama Bu Nurul atau Bu siapa tadi, orang terbaik itu memang dari Madiun, dari Indonesia, wabil khusus dari Madiun, yang sudah dilepas varietasnya. Kemudian yang berikutnya, Korea, Taiwan itu masih mayoritas impor dari China. Kenapa? Karena China sudah bisa menghasilkan tepung dengan kadar glukomanan 90%. Indonesia sekarang ini yang existing itu rata-rata baru 76% kadar glukomanannya. Tepung dengan kadar glukomanan 76%. Baru Ambiko di Pasuruan yang sudah bisa menghasilkan tepung porang dengan kadar glukomanan 80-90%. Ambiko adalah pensuplai terbesar tepung ke Jepang, Pak Diki. Nah, Cina sekarang baru hanya bisa menerima tepung dari Indonesia, pun belum bisa langsung dari Indonesia, Bu Santi. Makanya sebenarnya kami sedang koordinasi dengan Kementan sama Kemlu. Bagaimana mitigasi kita terhadap China? Karena kan kalau industri Indonesia itu impor ke China lewat Vietnam, lewat Thailand, akhirnya kan nilai tambahnya kita sedikit tergerus, ya kan? Mendingan lebih baik kita langsung ekspor ke China. Nah, ini tadi sebenarnya pas Pak Denny masih bicara, saya belum bisa masuk, Bu Santi. Saya mau nanya itu sebenarnya mitigasi risiko kita. Bagaimana biar kita bisa langsung ekspor ke China itu sudah sampai seperti apa statusnya sampai sekarang. Tapi saya nggak bisa masuk, Bu Santi. Nah, kemudian berikutnya tadi pertanyaan bagus, saya lupa dari siapa. Kalau sekarang kita masih menanam porang, memang Presiden Jokowi mentargetkan 100.000 hektar sampai tahun 2024. Itu adalah sisi hulunya, Bu Santi. Tetapi harus kita mitigasi adalah teman-teman Kementerian Perindustrian belum diundang sama Bu Santi, bagaimana kita menyiapkan hilirisasinya. Jangan sampai nanti 2 tahun ke depan kita akan terjadi time bomb panen porang, tetapi industri kita belum bisa menyerap semuanya. Jangan sampai nanti petani jadi patah hati lagi, Bu Santi. Ya, jadi ini poin-poin yang harus kita catat. Nah, terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya sudah berdiskusi dengan Brawijaya, riset porangnya, kemudian dengan Ambiko Pasuruan, kemudian Asia Prima Konjab Madiun, kemudian dengan Hayumi di Gresik. Jadi, Bu, intinya adalah kita ini sekarang harus menghitung berapa total agregat kebutuhan porang dunia. Ya, karena tadi sebenarnya China, kemudian Jepang tadi Mas Diki sudah menyampaikan, mereka juga punya kebun porang, Bu Santi. Pasti mereka akan mengutamakan produksi dalam negeri dulu sebelum mengimpor dari negara luar. Nah, jadi jangan sampai nanti kita mau melempar ke luar nggak bisa, industri dalam negeri belum bisa menyerap. Nah, usulan teman-teman industri yang sudah existing, bagaimana kita menciptakan pasar dalam negeri. Makanya kita perlu mengundang seperti Indofood, Wings Food, kemudian Garuda Food, Bu Santi, bagaimana mereka bisa membantu untuk menyerap porang dalam negeri untuk campuran bahan makanan mereka. Karena jadi dengan seperti itu nanti kita akan bisa menentukan harga sendiri, akhirnya berdampak kepada harga porang. Kalau sekarang di Jawa Timur itu rata-rata 6.000 sampai 7.500 per kilogram, Bu Santi. Ini porang basah. Ya, jadi memang Kementan sudah melarang untuk mengekspor umbi basah, Bu Santi. Ini yang harus kita kawal bersama-sama. Jangan sampai nanti kata kita dikembangkan di Korea, di China, di Jepang, akhirnya paling tragis, Bu Santi, mohon dikawal dari itu. Nah, sementara itu saja, Bu Santi. Nanti saya akan akhir nanti kalau ada apa-apa kita berkomunikasi lagi. Terima kasih Mas Diki, Pak Indra dari Busan dan Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.